Pesan saya kepada orang yang terpapar COVID, tetap semangat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, naikkan imun tubuh, jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena memang kebersihan itu sebagian dari iman tentunya pasti. Dan Rasulullah pun mengajarkan agar kita selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandar, LCDM. Yang dimaksud LCDM itu yaitu lulus COVID 2 minggu. Kebetulan saya baru lulus COVID, ya baru lulus COVID dengan susah payah, yang mempertaruhkan nyawa kurang lebih 2 minggu. Ini adalah rekan saya yang bernama... Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Firdaus, LCSM. Kalau beliau LCDM, saya LCSM. Lulus COVID 1 minggu, cuman cukup 1 minggu, nggak kayak beliau 2 minggu. Kebetulan saya karyawan swasta, saya asal dari Bogor. Saya juga seorang karyawan swasta, saya juga dari Bogor. Ya, duluan. Mau duluan? Duluan aja. Saya duluan ya. Ya. Awalnya seperti ini ya, pasien COVID pada umumnya, badan yang dirasakan itu demam awalnya. Terus badan pegel-pegel, terutama sendi-sendi di bagian kaki, bagian tangan. Terus nelen juga rasanya seperti berat gitu. Nah, di situ saya mulai merasa bingung atau merasa, wah ini ada sesuatu nih kayaknya. Soalnya saya belum pernah merasakan gejala seperti itu. Penasaran, makanya saya langsung dites antigen pada waktu itu. Dites antigen, kebetulan langsung positif. Kan karena itu antigen ya, diprosesnya juga dengan cepat. Saya penasaran, langsung saya tes PCR. Dan betul saja saya terpapar COVID-19. Nah, di situ saya bingung tuh, galau. Kebetulan kan saya ditesnya pagi ya. Galau tuh saya di situ. Apakah saya langsung pulang ke rumah atau saya cari kosan atau cari tempat untuk isolasi mandiri ya. Kebetulan kan dikasih tahu sama dokternya atau dokter yang memeriksa saya pada waktu itu, katanya harus isolasi mandiri minimal 14 hari katanya. Nah, kalau penyembuhannya seperti pada umumnya ya, sebenarnya dari seminggu saja sudah agak membaik ya, walaupun penciumannya belum begitu normal, tapi saya belum pede untuk dicek. Jadi saya menunggu sesuai anjuran pemerintah ya, minimal 14 hari. Jadi setelah menunggu 14 hari saya baru pede untuk di tes PCR selanjutnya, dan alhamdulillah langsung dinyatakan negatif. Nah, untuk proses penyembuhannya seperti biasa ya, dibaguskan imun aja, tiap pagi kita berjemur, olahraga pagi terutama lari ya sampai berkeringat, vitaminnya juga dikuatin, madu. Kalau kebetulan saya tiap hari itu diminum air kelapa. Soalnya biar seger juga, biar pengganti infus ya. Kalau air kelapa kan bagus juga buat tubuh. Kalau sukanya mah gak ada lah, pasti dukanya yang ada ya. Dukanya terutama kita nggak bisa bekerja kan ya. Bekerja bisa sebenarnya di rumah, tapi kan berbeda ya suasananya dengan di kantor, dengan bercengkrama dengan teman-teman ya. Di rumah tetap aja walaupun kerja WFH ya, tetap rasanya tuh tidak enak banget, bete banget rasanya. Tetap kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas ya terutama. Saya sudah mulai ada gejalanya itu ketika saya sadar saya gak bisa nyium apa-apa, saya gak bisa kalau makan pun gak ngerasa apa-apa, dan saya penasaran di situ. Saya coba tes antigen, saya ternyata positif, saya kaget dong. Setelah itu di tahap kedua saya langsung tes PCR, dan di tes PCR itu alhamdulillah CT saya, kenapa saya lulus COVID 1 minggu, karena CT saya CT lumayan besar, di CT 20 ke atas fase penyembuhan. Kalau beliau di kebetulan emang CT saya rendah banget pada waktu itu, kurang lebih 16 ya, soalnya 16. Batas minimal kurang 25 ya, kalau nggak salah ya, batas minimal normalnya. Kebetulan saya itu ngedrop banget, kalau nggak salah 16 lah nilainya. 16, jauh beda seperti saya. Kalau saya sudah di fase penyembuhan, beliau di fase virusnya masih merajalela di badannya. Di awal yang saya pikirkan ya,
seperti hal yang ramai, seperti orang-orang banyak juga pasti mikirnya COVID itu menakutkan sekali, COVID itu sangat menyeramkan ya karena penyakit menularkan. Saya awalnya pun berpikir seperti itu, tapi kesininya saya sadar. Dan yang saya lakukan di rumah saat isolasi mandiri untuk meningkatkan imun tubuh ya, intinya sih pasti vitamin, propolis untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan saya sebagai orang muslim, saya pernah baca-baca di sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, kalau ada 3 kesembuhan itu ada di madu, diantaranya satu itu madu. Dan saya rajin minum madu, rajin minum habatus sauda, karena di habatus sauda itu adalah obat segala macam penyakit, dan di habatus sauda memang banyak sekali manfaatnya. Kebetulan orang tuanya tukang obat ya, jadi dia hafal banget tentang obat. Sebenarnya saya di rumah itu melaksanakan segala macam bentuk untuk meningkatkan imun tubuh ya, terutama minum air kelapa juga, berjemur pun di jam-jam tertentu, di jam 9.30 sampai jam 10 saya berjemur sekitar setengah jam, berolahraga, karena saya pernah dengar manusia itu perlu setiap harinya jantung berdebar untuk melatih otot jantung juga. Dan saya proses penyembuhan itu saya kurang lebih 10 hari ya, tapi sebenarnya seminggu itu saya sudah kembali, penciuman sudah normal, rasa sudah normal, tenggorokan sudah lumayan enakan, tinggal penyegaran tubuh aja, tinggal mengembalikan imun tubuh yang drop itu. Kalau suka duka ya, sebagai umat muslim harus suka terus dong, jangan ada dukanya, karena setiap hal harus disyukuri dengan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kalau sukanya pertama ya lebih ke taqarrub ilallah sih ya, lebih ke taqarrub ilallah, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukanya yaitu kurang bersosialisasi, kan bete juga di dalam kamar, gabut juga dalam kamar, terus aja paling nge YouTube, lihat-lihat sosmed, itu aja, paling nggak bisa berinteraksi dan nggak bisa bekerja juga. Sok, Mas Dika duluan. Ente Duluan, sweet. Ente sweet. Oh, benar yang disebutkan tadi ya. Awalnya saya juga apatis. Saya juga awalnya tidak percaya kalau COVID itu ada ya, makanya saya cuek. Pakai masker juga paling pas di motor aja, di rumah atau ke tempat umum ya, nggak pernah pakai masker. Tapi setelah saya benar-benar terpapar atau benar-benar positif kena COVID-19, di situ saya mulai merasakan dan mulai percaya bahwa penyakit ini emang ada. Jadi kita harus tetap jaga protokol kesehatan, tetap dijaga imun tubuh kita supaya jangan sampailah kita terpapar. Soalnya rasanya nggak enak banget. Kita seperti terasingkan ya pas isolasi mandiri, atau takut menularkan kepada orang-orang yang kita sayangi terutama ya. Mas Dika gimana, Mas? Kesimpulannya yang pasti sih COVID itu sebuah virus. COVID itu sebuah virus yang bisa menularkan dan bisa menjangkit siapapun yang dikehendaki oleh COVID tersebut. Dan yang pasti menurut saya COVID memang lumayan menyiksa juga, lumayan. Kalau misalkan seseorang punya penyakit bawaan atau komplikasi itu bisa lebih berbahaya, apalagi asma bisa menyerang paru-paru, bisa menyerang pernapasan, dan harus dengan alat bantu oksigen seperti yang sedang viral sekarang. Tabung oksigen itu langka ya. Pesan saya kepada orang yang terpapar COVID, tetap semangat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, naikkan imun tubuh, jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena memang kebersihan itu sebagian dari iman tentunya pasti. Dan Rasulullah pun mengajarkan agar kita selalu menjaga kebersihan diri dan kebersihan hati. Pesan-pesannya untuk teman-teman, untuk saudara-saudara sama muslimat sekalian, saya harap teman-teman semua dan saudara-saudara semua jaga kesehatannya, kebersihan juga sama, tetap tenang, tetap waspada, tetap ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap tawakal juga yang pastinya, tetap menjaga protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan yang penting tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya. Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka hambanya, karena kita semua harus berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, karena positive thinking adalah termasuk bentuk
ketatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Intinya kita tetap harus jaga kesehatan ya. Tetap kemana-mana kita harus tetap mengutamakan protokol kesehatan. Dipakai maskernya, habis dari mana-mana dicuci tangannya, sediakan terus hand sanitizer. Untungnya bagusnya ya pada waktu saya terpapar COVID-19, saya tidak punya utang. Jadi saya fokus untuk menyembuhkan COVID-19 saja, tidak pusing untuk memikirkan cicilan utang. Kebayang nggak gue punya utang, kebayang banget. Kebayang banget kalau misalkan saya harus memikirkan kesehatan saya, harus memikirkan cicilan juga, kan ya. Kebingungnya luar biasa. Untungnya saya nggak punya utang dan bebas utang juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya Kandar. Saya Dika. Ini sedikit cerita dari kita yang berhasil sembuh dari COVID-19. Tetap tenang, Tetap waspada, tetap ikhtiar, tetap menjaga protokol dan kesehatan. tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.